Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biarlah kita terus bergantung kepada Tuhan, tetap semangat, tetap bergairah, tetap antusias selalu dengan Tuhan tentunya. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan, penjagaan dan pembelaan kita yang sempurna. Kita masih terus belajar tentang prinsip disiplin gereja untuk mencapai kesucian, kekudusan di dalam hidup kejemaatan kita. Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu memahami dan menyadari sungguh-sungguh budaya untuk saling menegur, saling menasehati. Ini perlu kita bangun dan ini perlu menjadi gaya hidup gereja kita dimanapun kita berada. Karena teguran itu membawa pada kesucian dan kekudusan. Kita sudah belajar kenapa ini begitu penting, karena kita hanya akan bisa mendapatkan iman yang baik dan sehat ketika ada teguran, supaya dosa tidak menyebar kemana-mana. Dan ini perlu menjadi gaya hidup kita. Soleman kemarin kita pelajari dalam Amsal 6 ayat 23, teguran adalah pelita atau jalan kehidupan. Jadi kita perlu memahami prinsip ini. Hal apa saja yang perlu disiplin, yaitu dosa, ajaran, pengajaran yang salah, gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk kita mempraktekkan disiplin? Kita sudah belajar, tegurlah mereka 4 mata, membawa 2-3 saksi kalau tidak mau bertobat, hadapkan kepada sidang jemaat. Lalu kita yang berikutnya, kalau dia nggak mau bertobat juga, ya sudah, anggap saja seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam kejemaatan, di dalam gereja, bagaimanakah sikap kita ketika kita ditegur, ketika kita didisiplin? Misalnya seperti Daud, dia ditegur dan didisiplin oleh Allah. Daud punya sikap yang baik sekali, bagus. Dia tidak melawan, dia tidak menolak, dia menundukkan hatinya, dia merendahkan hatinya. Dan itu sebabnya Tuhan memberkati dan menolong Daud dalam kehidupannya. Kita tahu di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang sangat tidak senang dan tidak suka ditegur. Dia malah melawan. Kita tahu ujungnya pasti kehancuran dalam hidup orang itu. Karena itu mari kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, maksudnya Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi kita lihat Bapak Ibu, bagaimana sikap kita dalam menerima disiplin. Dan saya ingin meneguhkan kita kembali lewat ayat ini, bahwa ketika kita dididik sama seperti seorang bapak, seorang ayah mendidik anaknya. Dia mendidik anaknya itu dalam waktu yang pendek, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini manusia atau bapak
secara jasmani dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka tetap kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Jadi kita lihat teguran, didikan Tuhan, disiplin itu adalah cara Tuhan supaya kita bisa beroleh mengambil bagian di dalam kekudusan itu. Karena itu saya mau katakan seharusnya kita melihat prinsip disiplin gereja saling menegur adalah sebuah prinsip yang sebenarnya menolong kita. Dia juga tahu dengan didikan ini maksudnya supaya jadi baik. Apalagi Bapa di sorga, dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Supaya kita bisa bertumbuh, memiliki iman yang sehat, memiliki kesucian, kekudusan. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran yang memberikan damai, sehingga kita mampu dipakai Tuhan untuk menguatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, sehingga kita bisa meluruskan bagi kaki, bagi jalan-jalan kita, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Karena itu hari ini ketika kita mengerti dan memahami prinsip ini, kita perlu punya sikap yang benar. Di dalam ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, sebelum kita mempraktekkan prinsip-prinsip ini, bagaimana membangun sikap kita, kita harus ingat bahwa prinsip didikan dan teguran adalah keuntungannya untuk kita. Yang kedua adalah kita perlu paham setiap kita mengalami apapun yang mungkin tidak enak, tidak baik menurut kita, ingatlah selalu akan Dia. Jadi kita perlu selalu memandang Kristus, imam besar kita. Bagaimana Dia telah menanggung bantahan yang begitu hebat, padahal Dia benar Bapak Ibu. Dia bukan tidak benar, Dia benar, tapi dilawan sedemikian rupa, ditekan sedemikian rupa. Ya, bagaimana Dia menanggung sedemikian rupa dari pihak orang-orang berdosa. Jadi kita jangan sampai jadi lemah gara-gara ini. Karena dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kita harus selalu mengingat Tuhan. Ya, ketika orang Israel mengalami digigit ular, mereka banyak yang mati. Mereka disuruh memandang salib atau ular tembaga itu. Jika Yesus ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang. Pandanglah selalu. Artinya apapun yang kita alami ketika kita mengalami teguran, disiplin, didikan dari Tuhan, selalu ingat, selalu belajar dari Yesus. Ya, bagaimana Dia tetap tekun, Dia tetap setia sebagai seorang anak di rumah Bapaknya. Bagaimana Dia selalu memandang kepada Bapaknya. Itu yang menyebabkan Yesus bisa lulus, bisa finishing well. Saya berdoa supaya ketika kita mengalami ini, kita mengerti bahwa ini keuntungannya untuk kita dan selalu memandang Tuhan. Itu menjadi fokus kita, sehingga kita bisa menikmati yang namanya proses teguran, didikan untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kemurahan dan anugerah-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, tetap teguhkan hati mereka. Hari dari ke sehari kami terus diperbaharui dalam roh dan pikiran kami. Kami terus diperbaharui untuk hidup di dalam firman-Mu, sehingga firman itu memerdekakan kami dari setiap belenggu, dari setiap ikatan, dari setiap tipu daya iblis. Kami dibebaskan, dimerdekakan. Hidup kami, pikiran, perasaan kami dipenuhi hanya dengan pikiran dan perasaan Kristus saja. Karena itu hari ini yang sakit jadilah sembuh, ikatan-ikatan lepas, bebas hari ini, merdeka kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan terima berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.